Hari dan saya Pak Agustinus. Kami ingin melakukan presentasi tugas dari calon guru penggerak pembahasan tentang budaya positif. Jadi nanti kami mohon mengimbaskan apa yang kami dapat dan sekaligus mohon bantuannya. Nanti juga kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut dengan Bu Hari, nggak usah takut dengan, tapi kalau bisa kita mudah saja. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Ya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hari ini kami akan mempresentasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah, penerapannya di sekolah, dan budaya positif ini akan meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengenal dulu budaya positif itu merupakan suatu pendekatan untuk membuat lingkungan belajar yang menjadi positif, dan itu berfokus pada karakter, motivasi, dan tanggung jawab siswa. Bagaimana kita dituntut untuk menciptakan siswa yang bertanggung jawab, supaya budaya positif itu bisa, tujuan akhirnya adalah menumbuhkan karakter anak-anak. Dari budaya positif nanti imbasnya kemana larinya, tujuan akhir adalah supaya anak-anak bisa menerapkan suatu disiplin dengan budaya positif yang ada. Mereka akan memahami perilaku mereka sendiri, dapat mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Itu tujuan dari budaya positif, dan larinya akan ke arahnya ke disiplin yang positif. Oke, contohnya budaya-budaya positif yang kita biasa lakukan, yang sederhana saja. Ada kegiatan di masjid, keagamaan bisa dilakukan. Lalu setiap pagi budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, kita menyambut siswa datang, lalu kita mengembangkan diri kita lewat pelatihan-pelatihan. Lalu budaya positif yang bisa dilihat siswa adalah kita mengikuti kegiatan upacara setiap hari Senin atau hari-hari besar. Itu budaya positif yang bisa kita tanamkan supaya anak-anak kita bisa melihat, menjadi contoh. Nah, anak-anak pun akan mencontoh budaya positif kita dengan mengikuti upacara. Tapi kalau kita lihat di sini, budaya positif yang agak kurang dilakukan oleh anak-anak yang ingin kita perbaiki selanjutnya adalah contohnya pakaian betul, tapi tidak menggunakan pakaian atribut yang lengkap. Jadi budaya positif ini akan kita perbaiki supaya menjadi suatu disiplin positif. Untuk melakukan budaya positif, langkah pertama kita akan melakukan perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma? Budaya positif mendorong perubahan paradigma belajar dari model tradisional yang berfokus pada hukuman dan kontrol menuju model yang berpusat pada siswa, membangun hubungan positif dan mengembangkan potensi. Berpusat pada siswa ini berhubungan juga dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Perubahannya bagaimana? Yang pertama, kolaborasi antara guru dan siswa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, pembelajaran bermakna siswa terlibat dalam pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Jadi dengan kurikulum merdeka seperti sekarang ini, tidak hanya fokus pada guru, tapi juga kepada siswa sesuai minat dan bakat mereka. Yang ketiga, penilaian yang berkelanjutan yang dilakukan untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik dalam pembelajaran. Yang keempat, penekanan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Nah, untuk perubahan paradigma, sekarang ini ada perubahan tentang makna kontrol yang oleh dicetuskan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidikan. Dulu ada 4 ilusi kontrol
Yang pertama adalah ilusi guru. Guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid lagi saat ini untuk melakukan sesuatu. Bukan dipaksa, tapi diarahkan. Itu perubahan yang pertama. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Sekarang guru tidak boleh memberikan hukuman, nanti ada istilah lanjutnya, tapi memberikan suatu konsekuensi kepada siswa, bukan hukuman lagi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga harus dikurangi. Kita tidak boleh memaksakan kepada anak-anak dan peserta didik. Lalu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini betul-betul kontrol yang harus kita hilangkan saat ini. Untuk siswa bagaimana? Nah, contohnya di sekolah. Ilusi kontrol tadi adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Kenyataannya di lapangan bahwa sekarang murid mempunyai hak untuk memilih. Lalu guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kenyataan di lapangan. Lalu yang kedua, ilusinya semua bujukan efektif dan bermanfaat. Kenyataan di lapangan bahwa bujukan itu adalah salah satu bentuk kontrol. Murid menolak bujukan kita, murid tidak tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Terus yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita sering kenyataannya adalah menyalahkan murid dan membuat kritik. Murid mempunyai pandangan negatif pada dirinya dan adanya krisis identitas pada murid. Yang keempat, ilusi kontrolnya adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya adalah orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak efektif. Murid dapat memberontak dan memaksakan kehendak hanya menyebabkan pemusuhan. Kita memberikan memaksakan murid harus rajin belajar. Anak-anak pun bisa berontak. Murid harus pakaian rapi. Tapi kadang anak-anak kan bajunya dikeluarkan segala macam kebebasan sendiri. Oke, kita ini lewat saja. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol murid, kita bisa mengubah pandangan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Dan saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Dari perubahan itu, yang perlu kita tekankan pertama bahwa kita semua siswa juga mempunyai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi. Contohnya adalah seperti makan, minum, bernapas, dan sebagainya. Itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia pertama. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bukan kita saja kepada pasangan perlu kasih sayang dan sebagainya pada teman, tapi pada siswa juga siswa memerlukan kebutuhan disayangi, diterima. Contohnya dalam kerjasama kelompok, mereka perlu diterima sebagai tim. Di kelas mereka perlu diterima oleh teman satu kelas dan juga diterima oleh guru-gurunya masing-masing. Penguasaan, kebutuhan dasarnya pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan memiliki rasa harga diri yang paling utama, atau pengakuan atas kemampuannya. Lalu kebebasan, siswa juga kadang menuntut suatu kebebasan untuk mandiri dan mengendalikan hidup seseorang. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau anak-anak bermain dan tertawa, boleh nggak kita larang? Itu adalah kebutuhan dasar mereka. Tapi kita hanya bisa mengarahkan silakan bermain, silakan tertawa, tapi ada batas-batasan tertentu. Kita hanya bisa menyampaikan sampai situ saja. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Poinnya adalah dengan mengerti dan membuka
atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, maka kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi, dan lebih berkomunikasi dengan baik kepada murid. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia yang sama dengan kita. Mereka juga bisa salah. Ibu dan bapak guru hebat, tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahan. Ini yang akan kita tuju. Jadi bukan hukum, tapi kita mengarahkan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa, anak-anak peserta didik kita. Oke, selanjutnya tentang motivasi. Nah, ini berkaitan terus. Oke, motivasi. Pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Sadar tidak sadar kita akan melakukan ini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Itu ada. Jadi dia melakukan semuanya itu bukan dari kesadaran pribadi, bukan dari motivasi dalam diri sendiri, motivasi ekstrinsi, tapi karena takut dihukum maka dia melakukan suatu disiplin. Dan itu sifatnya hanya sementara saja. Dengan guru A sekali disampaikan langsung ikut, tapi bukan karena dia sadar, tapi karena dia tahu bahwa guru A guru yang paling galak, takut dihukum, terpaksa dia ikut. Itu motivasi dari luar. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya adalah jika kita memberikan suatu tugas pada anak-anak, lalu kita memberikan, kadang kita memberikan imbalan. Nah, ini itu sebenarnya juga hal yang diharapkan tidak dilakukan, karena tidak membuat mereka sadar akan disiplin dia. Bahwa itu tanggung jawab dia untuk mengerjakan suatu tugas. Yang ketiga, ini yang kita harapkan, dapat menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri, dan itu merupakan motivasi dari dalam diri sendiri. Tadi sudah disampaikan di awal, ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang ini diharapkan bahwa dengan budaya positif tidak melakukan hukuman, tapi melakukan suatu konsekuensi bersama dengan siswa. Contohnya adalah hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Anak-anak terlambat lari keliling lapangan, itu suatu hukuman. Tapi konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Anak-anak terlambat masuk kelas, maka dia tidak boleh meninggalkan kelas saat istirahat. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi yang disepakati bersama. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu ada suatu hukuman. Tapi dengan konsekuensi membuat anak juga tidak merasa nyaman dalam waktu yang pendek. Anak membenci disiplin, dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Dengan hukuman, anak-anak bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi dengan konsekuensi itu juga bisa membuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Nah, ini saya sebenarnya ada permainan, tapi harus buka HP. Nah, dari bawah. Ini dalam fast point maksudnya. Oke, kita lihat contohnya. Tindakan guru yang dilakukan di kelas, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Zaman saya SD pernah ini. Satu buku itu diisi menulis, saya tidak akan ya. Ini merupakan apa? Hukuman atau konsekuensi?
saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Hukuman. Oke, kita cek. Wah, terbuka semua. Ini yang kita lihat. Kenapa tidak komen? Kecepatan. Berapa ribu? Kali ya? Iya. Kenapa tiba-tiba tidak jalan? Ada bunyi masuk. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kita ulangi. Semoga nggak gangguan lagi. Oke, silakan Mbak Mas. Jangan takut. Oke, kita ulangi ya tentang konsekuensi dan hukuman. Tadi bahwa menyuruh murid mencatat itu merupakan suatu hukuman. Oke, kita catat dulu. Menyuruh murid lari, kok lagi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita catat. 1 hukuman, 2 konsekuensi. Ya. Nanti kita cek. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali
karena ke sekolah tidak memakai sepatu. Hukuman. Oke. Saya tadi mau buka satu-satu atau masuk lah ya? Semoga tidak. Nah, kan langsung bilang. Nah, kelihatan jawabannya. Ketahuan jawabannya. Kecuali masuk sini ya. Oke. Mau minta boleh mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kesepakatan ya, karena bukan. Meminta boleh membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Oke. Meminta boleh tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang hukuman angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kita cek deh. Jadi kalau buka kelewatan ketahuan lagi nanti. Menyuruh murid lain mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita cek. Semoga tidak. Kembali ke rektor. Semoga tidak terlewat ya. Nah, terlewat. Oke, gini saja. Yang pertama tadi adalah hukuman. Nah, karena dia tidak melakukan. Yang kedua ini jawabannya apa? Hukuman juga. Ya, kelihatan tadi. Yang ketiga, meminta murid push up karena ke sekolah karena tidak memakai sepatu. Hukuman lagi. Kebanyakan hukuman. Murid diminta mengganti kertas karena mencoret tugas temannya. Konsekuensi. Oke. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja. Tadi ada hukuman tadi ya. Konsekuensi. Oh, kalau guru BK masih benar semua ini. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Tadi ada yang ya, konsekuensi ya. Menyuruh murid lari keliling lapangan karena terlambat pemanasan. Konsekuensi. Oke. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, rata-rata hukuman itu merupakan hukuman fisik. Kebanyakan fisik itu adalah hukuman. Tapi yang bersifat tanggung jawab itu merupakan suatu konsekuensi. Okay. Siap. Ya, teori dari Dian Gosen bukan Gojek ya. Dian Gosen tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah ia akan menguatkan kontrol yang berada pada dirinya sendiri. Dia tidak memberikan tanggapan dari luar dirinya, tapi fokus pada nilai yang dia yakini yang ingin menjadi seseorang. Seperti apa dia? Itu kontrol pada diri sendiri. Oke. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tanya jawabnya kami saja ya. Kita bagi tugas. Sekarang posisi yang kedua, kita akan lanjut ke posisi kontrol konstitusi. Selamat pagi Pak. Ya. Kita kabar hari ini gimana? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ya. Nah, kita tahu kenapa dipanggil ke sini. Karena terlambat Pak. Terlambat. Lambat ini kenapa terlambat? Saya terlambat. Kalau yang kemarin itu saya kesiangan Pak. Soalnya kadang tuh malam bantuin mama buat bikin
gimana nih? Kebanyakan makan pedas Pak. Jadi makanan bumbu mama dimakan sendiri. Mama bikin bumbu apa? Bumbu merah biasa, kalau yang pedas juga ada. Ada. Tapi harus tetap jaga-jaga ya. Iya. Nah, sekarang gini Tommy, kita kan punya keyakinan keras di sekolah, di atau peraturan Iya. keyakinan sekolah. Iya. Kira-kira menurut Tommy yang Tommy langgar apa ya? Datang tepat waktu. Tepat waktu, ada lagi. Kalau dari saya mungkin saya kurang, kalau disiplin pasti udah kurang disiplin karena udah telat. Terus juga mungkin kadang perkataan saya ada yang nyeleneh atau istilahnya itu nggak enak lah ya. Jadi ya disiplin waktu, lalu terlambat datang ke sekolah, harus sikap ya. Ya. Tapi dengan guru jam pertama jadi gimana? Kalau boleh masuk atau ada konsekuensinya gimana? kalau selama lomba ini dulu belum ada yang masuk kan. Kalau yang kemarin nggak telat. Tetap ya, tapi tetap jaga ibu boleh membantu karena itu memang baik ya, membantu ibu di rumah sebagai jualan. Lalu tapi tetap jaga kondisi badanmu seperti kemarin kecapean akhirnya sakit diare segala macam. Lalu sekarang untuk lanjutannya Tommy, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kelanjutannya mungkin saya kan biasa mulai saya itu jam 2 atau jam 3, mungkin biasa harusnya jam 4 pas subuh bantuin. Oh gitu, jadi bangun pagi, lebih pagi Ya, bantuin mama sholat subuh. baru sholat. Oke, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Saya harap Bapak harap Tommy bisa menjalankan ini, tetap membantu ibu, tapi jangan sampai terlalu sering terlambat ke sekolah. Ya. Karena risikonya kan tahu jam pertama nanti akan terlambat juga. Oke. Terima kasih Tommy, semoga sehat selalu, selalu juga untuk keluarga ya. Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy dari kelas 11 TKS 1. Untuk kedepannya, saya harap saya bisa mengolah diri menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, serta tidak akan terlambat lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik. Kira-kira tahu kenapa saya ajak ke sini ke ruangan ini? Nggak tahu. Dari pagi kira-kira apa yang kamu lakukan di kelas? Menyembunyikan HP teman Dari teman. Kenapa disembunyikan? karena isu. Karena iseng. Iya, dia lagi makan, lalu saya ambil HP-nya, saya sembunyikan di dalam laci. Sudah berapa kali itu? Baru pertama, Sama dan terakhir. sama terakhir. Kira-kira keyakinan kelas atau peraturan kelas apa yang itu kamu langgar dengan kegiatan itu untuk melakukan tadi? Masih ingat nggak? Kayaknya ngisengin teman. Istilahnya ya, saling teman. mengaku teman, ya tidak boleh mengaku teman, saling menghargai, ya, yang kelas saling menjaga kebersamaan. Nah, ini kamu sudah tahu kesalahanmu apa, kira-kira nanti efeknya apa dengan iseng-isengmu itu? Ada dipikirkan nggak? Nggak kepikirkan iseng-isengnya efeknya apa gitu? Nggak ada pikiran. Saya juga tadi mau kembalikan, tapi karena cerita jadi lupa. Jadi Pak Dwi sudah sampaikan juga nggak ingat, tapi Enggak pas. Faiza bilang sembunyikan HP di bawah itu meja laci itu baru saya ingat. boleh ingat. Iya. Saya yang itu Kira-kira setelahnya kamu lakukan? tidak. Tidak ada. Tidak juga mau minta maaf, tidak iseng. Minta maaf saya. Dan harapannya berikutnya akan melakukan lagi? Tidak. Lalu yang kemarin apa ceritanya itu? Dan kemarin itu apa ya? Karena main futsal. Futsal. Kamu ikut main futsal. Teriak-teriakan habis ngegol teriak. Ikut main nonton? Itu main. Saya Main. Ya.
kan saya dibalikin teriak, saya kan itu lagi panas Pak, jadi saya dorong, habis itu didorong balik langsung mereka serbu Lalu setelah habis dari lapangan ke ruang BK. ke ruang BK, Iya. selesaikan di BK. Habis dari BK sudah di kelas enggak ngapa-ngapain lagi. Langsung pulangan gitu. Oke. Jadi Amar juga tetap harus bisa jaga emosi, jaga kadang baru kelas 10 kan di sini. Jadi kira-kira setelah ini niatmu apa? Niat. Tadi kemarin sudah kasusnya futsal, lalu sekarang tadi pagi karena iseng. Nah, selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah ingin merubah atau apa? Merubah Pak. Merubah. Oke. Selanjutnya? Nggak iseng lagi. Oke, sama lagi. Oke. Jadi kita sama-sama jaga sekolah ya. Jadi Bapak harap kamu juga bisa menjaga kondisi di kelasmu, juga bisa membantu teman-temanmu. Jadi jangan sampai kita menjaga kekeluargaan ya. Seperti keyakinan kelas ini. Mungkin ada aktivitas di kelasmu itu bisa menjaga kebersamaan di kekeluargaan. Oke. Mama, jadi saya mohon bantuannya itu juga. Kita sama-sama menjaga, kamu juga menjaga dirimu sendiri demi masa depanmu juga. Ya. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke kelas saja. Saya Muhammad Safwan Amar. Saya akan berjanji tidak mengulang kesalahan saya yang tadi pagi. Dan terima kasih karena telah menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bagaimana manner ya mungkin gitu ya, manner atau attitude dari setiap individu dalam setiap kelas. Jadi kalau misalkan di peraturan tadi itu sifatnya mengikat yang benar-benar tidak boleh diganggu-gugat, tapi kalau keyakinan kelas itu tidak hanya berpaku kepada peraturan dari peraturan resmi dari lingkungan sekolah saja, tetapi masih ada hal yang masih bisa kita bicarakan dan sifatnya itu lebih luas Bu. Tapi memang harus dipatuhi gitu, harus kita yakini sama-sama. Kurang lebih itu dulu. Baik, terima kasih atas pendapat dari Bapak dan Andre sekali. Supaya virus yang dirasain atau virus yang ada dalam dirinya itu dia tidak menular, maka dia wajib menggunakan masker seperti itu sebagai alat pengaman supaya hal-hal tidak diinginkan tidak terjadi atau tidak menyebar dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang teman lain kami persilahkan. Iya. Jadi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Cilastian. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Ika, Pak Dwi namanya ya. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Dwi. Pada prinsipnya adalah mau yang pertama, kasuistik yang pertama terkait dengan pengendara yang menggunakan helm, kasus yang kedua atau permasalahan kedua terkait dengan kondisi COVID yang kita harus menggunakan masker. Lebih lanjutnya adalah protek diri sih kalau saya. Lebihnya ke protek diri kita dulu. Begitu protek diri kita sudah dapat, semua yang terkait dengan luar nggak kena di kita, otomatis nanti sedikit banyak akan mengimbas ke yang lain. Mengimbas itu dalam artian kalau kondisi sesuatu terjadi emergensi, entah itu kecelakaan, otomatis protek aman. Itu pun akan bisa sedikit banyak akan melibatkan yang lain. Setidaknya dengan kondisi itu yang lain akan lihat oh iya, ternyata kalau jatuh kita lagi pakai helm aman deh, walaupun kita nggak bikin yang jelek-jelek. Yang terakhir terkait dengan proteksi diri yang tadi menggunakan masker, berharapnya bahwa jika kondisinya pada saat itu adalah kita yang mendapatkan gejala, maka yang lain tidak akan terkontaminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sebentar. Jika ada yang bertanyakan, monggo silakan. Oke, silakan. Tes. Baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya Bimo Pak. Saya termasuk mahasiswa PLP dari Universitas Mulawarman. Nah, jadi hitungannya pertanyaan saya itu erat sekali dengan yang sudah dibahas sebelumnya oleh Ibu tadi tentang institusi dan juga budaya positif Pak. Karena hitungannya kan saya termasuk guru magang lah Pak ya, tanda kutip guru magang PLP di sini. Nah, jadi saya masih
belum memahami dengan baik bagaimana penerapan posisi kontrol dan juga bagaimana memberikan efek positif, budaya positif dalam lingkungan kelas, Pak. Karena bagaimana sih cara kita sebagai pengajar ini untuk memaksimalkan diri kita dan juga memposisikan kita bukan hanya sekedar menjadi manajer, Pak ya, tetapi apakah kita boleh menggunakan posisi kontrol yang lain, misalkan sebagai teman, tapi teman itu diperhatikan temannya seperti apa gitu mungkin, atau kalau manajer itu manajer seperti apa gitu. Nah, jadi bagaimana sih caranya memposisikan kita sebagai pengajar untuk mengatur posisi kontrol kita supaya menghasilkan restitusi atau di mana hasil positifnya itu bermanfaat untuk murid-murid kita dan juga untuk diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Sebetulnya kita informasi terakhir yang kami dapat bahwa kita sebenarnya boleh melakukan kelima-limanya ini. Kita boleh sebagai penghukum, boleh. Tapi ada lihat kita lihat kasus situasinya apa. Membuat masa bersalah, boleh. Kasusnya tertentu, teman pemantau. Tapi diharapkan semakin ke depan, bagi kita melakukan sebagai teman, pemantau dan manajer. Karena itu kita harapkan semua berkembang menjadi posisi yang positif anak-anaknya. Penghukum seperti disampaikan tadi, kalau ulang-ulang melakukan pemantauan masalah kasus, bisa kita sebagai penghukum. Dan itu hukum aja juga sesuai dengan kesepakatan kita bersama, tidak langsung. Mungkin bisa terlambat, nah kamu melakukan apa sebagai sanksimu. Bahasanya halus, tapi itu suatu hukuman. Tapi biarlah mereka yang sendiri menentukan. Kita lempar, jangan langsung, nah kamu terlambat tali gitu. Tidaklah mereka memikirkan sebagai rasa tanggung jawab, supaya nanti arahnya nanti menjadi motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Mereka begitu. Terima kasih. Mas tanya silakan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari semua untuk pertanyaan. Ini menarik sekali, satu jam merupakan pembahasan yang menarik sekali budaya positif ya. Tadi ada yang menarik Pak mengenai keyakinan tadi Pak, menimbulkan keyakinan ke murid-murid itu. Ada nggak Pak saran khusus buat kita? Ini kan siswa diminta untuk merdeka Pak, ya untuk berpikir dari dalam diri mereka sendiri. Ada nggak pemicu yang bagus buat menimbulkan merdekanya itu benar-benar di posisi yang merdeka gitu Pak? Ya, jangan sampai merdekanya ya dipakai aneh-aneh gitu Pak. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Merdekanya gimana? Jelas merdeka, yang pertama merdeka boleh main HP. Tapi HP-nya saya gunakan untuk pembelajaran, karena saya menggunakan tadi satunya contoh plus point tadi contohnya, yang kedua menggunakan fisis. Di luar itu mereka nggak boleh pakai HP, kesepakatan ini. Yang kesepakatan yang membuat mereka merdeka dan enak adalah boleh makan, ngemil. Tapi izin. Kalau nggak izin makan satu bonbon, ketahuan dia wajib memberikan bonbon satu kelas. Dia minum, kalau minum, maka dia wajib memberikan minuman satu kelas. Kecuali kalau anak itu izin, itu kesepakatan sudah. Akhirnya tidak ada yang berani minum atau makan kalau nggak izin. Ada lumayan, satu bonbon, berapa sih? Minuman itu 4.000 ya, lumayan. Itu merdeka. Tapi merdeka yang bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Bisa kita mengarahkan itu. Ya, berarti kesepakatan bersama ya tadi. Gitu, Mas. Semoga puas. Kalau nggak puas nanti bisa lebih tanya Pak. Ada lagi Ibu? Ya, Bapak mana banget. Pak, dari saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaannya, saya bakal menempatkan diri saya sebagai siswa. Kan di sini kita posisinya adalah guru dan siswa itu membuat yang namanya adalah kesepakatan kelas. Nah, pada saat kita melakukan kesepakatan kelas kan berarti
apa yang diinginkan oleh guru dan apa yang diinginkan oleh siswa itu harus ketemu. Ya. Nah sekarang posisinya adalah sebagai pelajar, sebagai siswa di dalam satu pertemuan dalam satu minggu itu paling sedikit ada 14 mata pelajaran yang akan mereka ketemu, paling banyak. Nah kemungkinan kalau misalkan semua guru melakukan yang namanya adalah kesepakatan kelas, pastikan kesepakatan kelasnya berbeda-beda nih. Ada yang boleh pakai HP, ada yang nggak boleh dan segala macam. Nah di setiap pertemuannya siswa pasti ada kebingungan. Ini gurunya yang sebelumnya tadi kesepakatan kelasnya apa ya? Guru A apa, guru B apa, guru C apa. Nah, jadi apakah kesepakatan kelas ini harus ditempelkan di papan tulis guru A apa, guru B apa, guru C apa, dan segala macam, atau hanya cukup setiap kali pertemuan diingatkan kembali? Nah, ini kan posisinya saya sebagai siswa nih. Pasti siswa bingung, bapak ini kayaknya ngapain ya? Saya nggak boleh apa ya, saya nggak boleh apa ya. Nanti kalau saya salah, dihukum lagi. Nah, mungkin itu aja. Saya menempatkan diri sebagai siswa. Kalau kita sebagai guru, kita mengajar 14 kelas, misalkan semua 14 kelas pasti perhatiannya sama semua. Walaupun ada sedikit perbedaan aja nantinya. Berdasarkan kesepakatan dari siswanya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Pak Gopur. Perlu kita sepakati bersama dengan sepakat lagi. Ada kesepakatan kelas guru dan keyakinan kelas. Jadi mungkin secara umum itu ya adalah keyakinan kelas yang sudah disampaikan tadi. Jadi semua kita sebagai guru-guru yang membuat kesepakatan juga bisa kerjasama dengan wali kelasnya menyampaikan. Jadi bisa kerjasama dengan wali kelas. Nanti wali kelas juga bisa mengumpulkan kesepakatan yang sama, dirubah lagi menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi tidak supaya siswa tidak mengingat 14 gurunya, masing-masing peraturan yang kesepakatannya dibuat oleh bersama guru, tapi dilaporkan wali kelas, nanti kita rangkum bersama oleh wali kelas sehingga menjadi suatu keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas ditempel di depan itu pasti semua akan guru A termasuk di sini di keyakinan sebagai tanggung jawab. Tidak harus dirincikan satu persatu. Kira-kira begitu. Semoga bisa. Kalau dia menambahkan itu Pak. Kalau guru TK tadi pengalamannya lebih banyak. Mau nanya aja lagi Pak. Orang sudah tahu. Nanti kelamaan. Monggo. Tadi. Nambahkan atau? Tanya aja Pak. Oke. Nanti kalau nambah nggak bareng-bareng masalah. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit menanyakan logika nyata kenyataan di lapangan. Bagaimana Bapak Ibu mengedukasi teman-teman yang notabene mereka udah bersepuh, ada yang senior lah, umur lah ceritanya gitu kan. Pada kenyataan mereka banyak menggunakan metode menghukum. Itu kenyataan mutlak yang sering kita latih di lapangan. Nah, bagaimana Bapak Ibu di situ sebagai seorang pendidik mengedukasi, memberikan suatu arahan atau penyampaian supaya teman-teman itu bisa membedakan mana yang menghukum, mana yang merasa bersalah tadi, dan mana menjadikan seorang manajerial. Itu kan tugas sangat yang besar. Nanti kalau mereka disampaikan equal, nanti ditulis buat awam telepon. Nah, itu kan ada rasa perkewo, ada rasa sungkan yang seperti itu. Nah, itu bagaimana tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan terjun dalam langsungnya. Mungkin ada trik dan teknik yang bisa kami adopsi dari sekolah Ibu mungkin di 16. Dan Ibu tadi dari mana satunya Bu ya? SMK 16 Pak. Oh 18. SMK 16 sama TK Baru Nawati. Oh iya, kalau TK kan, saya manusia datang. Nah itu lebih romantis. Kalau kita menggunakan bahasa itu kan kabur kita biasanya.
Nah itu bagaimana? Yang dari SMK 16 saja langsung kita tuju. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Bu Yu. Jadi memang kalau pendekatan sama orang-orang senior juga harus pelan-pelan agar dirangkul di bawah santai untuk mengajar. Tapi kuncinya adalah dengan hasil nyata kita melakukan, mereka melihat, baru kita apa kita restitusi dengan guru juga, guru senior. Sampai itu nggak mempan, masih ada atasan kita. Yang penting hasil nyata. Semoga aja bisa guru senior bisa mengikuti. Oke, itu Bapak Ibu teman-teman, ada lagi? Oh bisa, BK lagi Bu. Ini itu di BK lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita. Saya mau nanya Pak, tadi kan tidak ada lagi namanya hukuman. Sekarang namanya konsekuensi. Itu pun memberikan konsekuensi pun pasti ada dilema. Yang tadi disinggung terlambat datang. Kalau seandainya siswa diberikan konsekuensi tidak mengikuti pelajaran di awal, mungkin pasti ada beberapa permasalahan baru. Jadi seandainya setelah kita kasih konsekuensi, namun terjadi lagi konflik atau permasalahan baru, apa yang kita harus lakukan gitu? Karena kan ada konsekuensi jelas, tapi setelah itu pun ada permasalahan baru. Kenapa permasalahan baru? Kalau tidak mengikuti, anak tidak paham materi. Anak tidak paham materi, nah itu jadi permasalahan baru lagi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kami yang sama guru muda ini jadi kayak butuh perubahan. Terima kasih SMK untuk sekolah yang lama. Sekolah yang lama itu kami punya kesepakatan guru-guru dan kepatuhan sekolah bahwa siswa yang terlambat memang hanya boleh masuk di jam kedua. Apapun konsekuensinya ketinggalan materi atau sebagaimana, tapi itu kesepakatan. Jadi semua guru satu sekolah itu tidak akan melakukan hukuman tambahan, tapi tetap akan diizinkan masuk kelas, tapi jam kedua. Jam pertama yang ngapain? Tanggung jawab guru piket dan guru BK. Apakah diberikan suatu penguatan? Kalau kita sekarang ini restitusi bahasanya, penguatan ditanya kenapa terlambat dan sebagainya. Terlambat pun kita lihat, terlambat 1 kali, terlambat 2 kali, 3 kali. Sering terlambat, balik kita bisa memberikan seperti sanksi tadi, hukuman, tapi hukumannya sesuai kesepakatan bersama. Resikonya adalah kenapa tadi terlambat, pasti ada risiko belakangan dari kasus-kasus masuk guru-gurunya. Yang lebih bahaya adalah jika kita tidak punya kesepakatan pemahaman bersama. Siswa terlambat boleh masuk ke jam kedua seperti sekolah yang lama dulu. Saat ini memang katanya belum ada gitu ya. Siswa terlambat boleh masuk jam kedua, malah kadang tidak boleh masuk sama sekali. Itu konsekuensinya. Kesepakatan awal tadi disampaikan. Saya masuk pertama kali membuat kesepakatan jika kamu terlambat tidak boleh masuk sama sekali. Yang saya kuliah juga begitu. Dosen sudah dalam kelas, nggak boleh masuk. Jadi kesepakatan kembali kesepakatan awal. Resikonya adalah pasti ketinggalan pelajaran. Hukumannya sanksinya gampang. Bagaimana kamu mengajar materi yang tadi di teman-teman mendapat, kamu pelajari, silakan sampaikan kepada guru. Presentasikan, walaupun saya terlambat tapi saya sudah belajar begini. Konsekuensi itu, jadi tidak akan merugikan satu sama yang lain. Ya, menjelaskan. Gimana? Saya takut sebelahnya kelihatannya sudah mau bertanya ya. Oke. Ya, begitu ya. Sama-sama. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk yang kedua kali. Jika tadi beberapa pertanyaan itu terkait dengan teman-teman, ya entah guru atau bahkan tadi Pak Gafur sudah menempatkan diri sebagai siswa. Kali ini saya ambilnya skop besar Pak, Bapak Ibu. Skop besar saya masuk adalah sekolah tentunya.
Anggaplah kita yang di sini sudah mencoba membuat keyakinan sampai dengan ke arah restitusi. Pertanyaan saya adalah, kalau kita ngomong sekolah, tentunya bukan cuma guru unsur di dalam, tetapi lebih jauh adalah security yang harus tidak dilupakan. Yang paling simpel adalah kegiatan anak-anak dalam tanda kutip terlambat, atribut, baju, tugas, beli pulsa dan lain-lain itu kan selalu lewatnya di depan, tempatnya di security. Dan ini tidak bisa ditutup mata bahwa si A mungkin bisa sampai 5 kali, si B bahkan bisa 10 kali. Orang tua sudah, pernyataan sudah, mulai dari yang halus sampai yang kasar dihukum sudah. So gimana ini? Lebih jauhnya harus diapain? Kita nganggapnya kan tidak hanya bahwa efeknya hanya kita dengan anak kita yang di dalam yang kita ajar, tetapi gimana supaya secara skop besar sekolah anak-anak itu di sana sudah nggak lagi terlambat, nggak lagi yang tadi saya bilang di awal. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya. Jadi hanya dengan gitu ya. Dan yang saya rasakan atau bahkan teman-teman yang di dalam tanda kutip bisa dibilang senior, yang paling enak dilihat ya karena beliau tipikalnya keras. Dia nggak lagi main apa ini restitusi, nggak ada. Mainnya memang main hantam. Itu coba dulu. Tapi itu yang diingat sama anak-anak sampai dengan sekarang. Bahkan mikirnya saya begini, berarti kita yang begini nggak usah deh, jauhan begitu. Karena anak semakin kita halus Bu, halus juga dia orangnya Bu, nggak nyampe dengan kita. Dan yang saya takutkan hanya begini, kita ini kan ada umumnya ya Bu, yang paling enak umumnya itu kan kita ada pensiun ya. Dan di tempat kami itu yang kondisinya yang sekarang ditakuti anak-anak itu senior-senior. Saya takutnya pas pensiun, kami yang memainkan keyakinan dengan restitusi itu sudah dianggapnya ais, lalu lalang aja Bu. Jadi saya mikirnya begini, tidak adakah di saya sih sebenarnya senang respect dengan kegiatan CCP, hanya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua itu bisa digunakan dengan cara halus. Apalagi ngomongnya dengan SMK teknik. Kalau kita mau halus-halus sudah kita. Terima kasih. Ya betul, saya sependapat. Jadi di ruang kolaborasi kemarin saya dengan Pak. Terima kasih ya. Mau menambahkan, jadi kan sangat menarik sudah menjadikan problematika kehidupan yang nyata dalam dunia SMK sudah disampaikan dengan Bapak Ibu itu dalam restitusi ada 3 tahapan dan tidak semua itu harus berurutan. Mana yang layak harus diselesaikan dengan 5 aturan itu, boleh hukumankah, boleh manajerkah, boleh menghukum dan seterusnya. Harus sesuai dengan kapasitas yang ada. Kalau biasanya kalau kami anak klien Bu ketemu saya satu dulu, tapi mereka nggak jadi klien dan selama minta tangani. Dan mereka kalau jadi dulu selesai urusan. Lu WM biasanya gitu kalau sama saya mau sekalian di lapangan kalau sama kami ya. Kalau WM berarti selesai itu mereka panjang urusannya seperti itu ya. Kalau dengan kami biasanya kan betul yang sering memuji kalau kami memilih anak nggak bisa Bu, itu kan saya gitu ya. Jadi kan dengan intonasi bahasa yang keras seperti sampaikan Bu Puji yang dilakukan Pak Yosril dengan Om Dendi tadi, pemerintahan besar kan dia menggunakan sistem doktrin. Logikanya gini punya, dimana doktrin itu seperti kita jalan maghrib, rumah besar, hujan deras, dekat kuburan, pohon besar, ya seperti itu. Intinya hantu. Padahal enggak. Cuci tangan tadi hantu lewat. Nah seperti itu. Jadi kan kita mengantisipasinya itu biasanya saya itu lu setan, gue setan. Jadi kita masuk kelas itu kita bukan antara dia setan, saya ustaz, dia lari. Makanya sama-sama setan, kita sama-sama tahu karakter yang dimainkan psikologi dari mereka itu.
Kalau dalam beberapa hal itu mereka emang mentok dan mentok, ya baru alam, seleksi alam akan berjalan. Karena Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam segalanya, itu dengan salah satunya adalah doa. Doa kan akan terkabul apabila salah satunya tadi doa kita teraniaya. Aniaya bukan berarti seperti ini, maka insya Allah akan terkabulnya. Kita nggak mulai anak itu untuk keluar dari SMA atau dari sekolah, tapi kita mendoakan yang terbaik. Seleksi alam akan berjalan itu biasanya punya. Kita kan tinggal hari aja, kita nggak pensiun, kita bukan dukun waktu, tapi kan kita memberikan mekanisme yang terbaik pada siswa-siswa itu. Biasanya itu. Udah kami di sini suka teriak-teriak, ya kalau lihat saya mereka itu lari, padahal kami nggak ngapain. Kami lihat jalan, lari lanjut, nah kencengin kan gitu. Biasanya contoh paling simpel mereka duduk di meja. Saya jarang turun agak, kurang tinggi nak, perlu tangga kan? Saya bisa gitu bukunya. Kalau udah lanjut yang satu guna, menangkap kawan saya. Saya bilang gitu. Tapi itu sampai pulang sekolah sampai di sekolah selesai hari itu biasanya gitu kalau kalian. Yang penting syaratnya satu, one by one tanpa senjata. Jadi juga masing-masing pribadi juga bagaimana kita mendoktrin apa seperti itu ya. Itu sharing yang sering kita lakukan di sini, walaupun kadang itu bertentangan dengan teman-teman pola pikirnya, tapi kita lemah di luar belum tentu lemah di dalam, begitu. Karena kalau keras di dalam itu lebih enak daripada keras di luar. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Febi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa ini harus ambil kesimpulan lagi nih, dua kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita hitung sajalah dari zamannya Ki Hajar Dewantara ditetapkannya itu sampai tahun sekarang. Disiplin positif, budaya positif yang akan kita terapkan itu masih berjalan, berproses. Semua tidak bisa langsung sebentar bisa labim ini kita buat dan langsung bisa selesai semua. Proses berjalan. Termasuk tadi 5 kontrol, posisi kontrol, bagaimana penghukum dan sebagainya. Kami berdua memang calon guru penggerak dan tapi tidak, ini semua kami anggap sebagai penguat, pemegang. Teorinya tetap, praktiknya tetap penghukum ya boleh. Tadi seperti SMK 16 dan kita SMK 6 juga mau selesai silakan selesaikan di sini. Walaupun nanti kita berkas putih, mau email kami siapkan review, wasit siap semua, kita tonton kami. Akhirnya dan juga stop. Janjian di luar itu SMK 16 itu sama, SMK 6 sama-sama kami ya. Kasusnya kurang lebih sama. Tapi diharapkan ke depannya, termasuk adik-adik muda ini, semoga kami yang sudah angkatan 40-an ya, adik-adik muda diharapkan bisa mulai sedikit demi sedikit menerapkan hal-hal ini pelan-pelan, karena kalau sudah mulai bisa semoga generasi berikutnya bisa lebih baik, menjadi mereka punya disiplin yang positif dan mempunyai budaya yang positif. Tujuannya tidak saling menghargai diri sendiri, itu yang paling kita harapkan. Tapi seperti tadi proses tetap berjalan, tidak bisa langsung kita bisa labim kita hari ini kita disiplin, besok langsung baik. Itu dan cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian kehadirannya, waktunya. Ini anggaplah inilah kami latihan hari ini. Terima kasih hadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan bertiga ini bisa diambil yang positifnya. Kalau yang tidak bisa diambil tinggalkan di sini. Yang bisa diambil tolong disebarkan ke teman-teman yang lain. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa mewujudkan, kalau katanya anak yang bebas, merdeka, disiplin, tapi budaya yang positif. Nah, itu ya, terima kasih. Saya sampaikan selamat siang dan sehat untuk kita semua.